Zoom meeting ini yang berbahagia. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini, di siang hari ini, kita bisa bersilaturahim di Zoom meeting ini dalam rangka rakordasi penguatan pembelajaran dengan bekerjasama dari Telkomsel yang rencananya akan memberikan paket data untuk madrasah dan guru se-Kabupaten Bantul. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Kepala Kantor, Bapak Ibu Direksi, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat datang di Zoom meeting ini dan terima kasih atas partisipasinya di acara ini, terutama dari keluarga Telkom yang peduli untuk umat, untuk khususnya di madrasah, lebih khususnya di daerah Kabupaten Bantul. Pada kesempatan ini, pada kesempatan yang baik ini, dalam acara rakordasi ini, nanti kami mohonkan untuk memberikan sambutan pengarahan pertama dari Bapak Kepala Kantor terkait dengan rakordasi ini, dan kemudian nanti dari pimpinan Telkomsel untuk bisa memberikan pencerahan terkait dengan program paket data untuk madrasah dan guru madrasah. Kemudian nanti dilanjutkan dengan tanya jawab dari Bapak Ibu madrasah mungkin terkait dengan bagaimana pelaksanaan bantuan paket ini untuk madrasah. Untuk itu mari acara rakordasi ini agar bisa berjalan dengan baik, kita buka dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak Kepala Kantor untuk memberikan sambutan pengarahan dalam acara rakordasi di siang ini. Waktu sepenuhnya kami aturkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kasubag TU, Bapak Kasih, dan juga jajaran dari Telkomsel Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati seluruh kepala madrasah se-Kabupaten Bantul dan juga kepala RA. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan koordinasi. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak yang saya hormati, koordinasi hari ini sebenarnya hanya singkat, mudah-mudahan bisa selesai. Intinya, alhamdulillah dari jajaran Telkomsel ada program atau kegiatan bantuan untuk membantu anak-anak kita dalam rangka kegiatan belajar jarak jauh mereka, yaitu untuk pembelian paket data, di mana nanti paket data ini nanti kita akan dengarkan bersama berapa besarannya, tentu dari Telkomsel nanti yang akan menyampaikan. Tentu kita dari Kementerian Agama tentu sangat mengucapkan terima kasih kepada Telkomsel. Mudah-mudahan dengan bantuan ini nanti bisa digunakan untuk anak-anak kami maupun juga dari guru-guru kami untuk dalam rangka kegiatan pembelajaran secara daring.
perlu kami sampaikan kepada jajaran Telkomsel bahwa Raudatul Atfal yang ada di Bantul ini dan juga yang madrasah kita yang ada di Bantul itu mungkin siswanya sekitar 22.000, ditambah nanti tenaga pendidik maupun kependidikan ya mungkin sekitar 25.000. Kemarin kami juga sebenarnya sudah mengusulkan supaya siswa yang dari pondok pesantren juga bisa diberi bantuan. Tapi setelah kami berkoordinasi dengan forum pondok pesantren, karena pondok pesantren mereka sudah tidak ada masalah lagi dengan pembelajaran, karena mereka sudah melaksanakan pelajaran tatap muka. Dan di pondok tidak boleh menggunakan HP. Ya. Nah, yang penting sekarang adalah teman kami yang ada di madrasah maupun di Raudatul Atfal. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Telkomsel dan nanti kepada teman-teman dari RA maupun madrasah, silakan nanti kalau memang ada pertanyaan mungkin silakan ditanyakan. Yang jelas nanti secara teknis mungkin nanti bagaimana, apakah dari Telkomsel langsung itu satu hari ada berapa, nanti mereka akan mengunjungi madrasah kita atau bagaimana. Yang jelas tadi pagi kami sudah musyawarah bahwa untuk besok pagi sebenarnya dari kami sudah siap. Artinya besok yang siap itu adalah dari Min. Dari Min sampai hari Sabtu. Kemudian dilanjutkan dan tadi ada kesepakatan bahwa lagi Zoom di madrasah siap sampai jam 1 siang. Ini ya, sampai jam 1 siang. Nah, jadi setiap harinya karena di madrasah itu masih 6 hari kerja, ya hanya kita batasi sampai jam 1 saja, tidak sampai sore. Saya pikir ini mungkin terima kasih, kurang lebih mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Kantor yang telah memberikan sambutan pengarahan di acara rakor ini. Untuk selanjutnya kami persilahkan dari Telkomsel, monggo dari Bapak atau Ibu Direksi atau siapa yang mewakili untuk bisa memberikan penjelasan terkait rencana bantuan data untuk madrasah dan guru madrasah di Kabupaten Bantul. Untuk itu waktu sepenuhnya kami aturkan. Monggo. Terima kasih Bapak Aidi, Bapak Basori Alwi, rekan-rekan dari Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Sebelumnya kami mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Suryani, biasa dipanggil Ica. Bersama saya di sini ada Bapak Arif Hidayatus Sefian, beliau adalah manajer Mass Market Segmen Regional Jawa Tengah Telkomsel. Kemudian ada Ibu Nunu Eni Kristanti, manajer Business Service Telkomsel Yogyakarta, serta ada tim kami dari Telkom dan Telkomsel yang nanti akan mengawal proses delivery bantuan paket data Telkomsel untuk madrasah di Kabupaten Bantul. Sebelumnya kami mohon untuk Bapak Arif Hidayatus Sefian memberikan prolog terlebih dahulu sebelum nanti akan dijelaskan perihal program paket data ini, bantuan paket data ini oleh Mas Wijang. Monggo kepada Pak Arif, kami persilakan Pak. Terima kasih Mbak Ica. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kemenak Bantul, Bapak Haji Aidil Johansah, SHGMM. Matur nuwun Pak kesempatannya untuk bisa di masa pandemi ini kita bertatap muka lewat virtual tentunya. Terus kepada Bapak Basori Alwi, terima kasih banyak, dan kepada yang terhormat seluruh kepala sekolah,
dari ini ada RA juga ya, ada RA, ada Min, ada Aliyah juga sepertinya. Oke, insya Allah lengkap. Oke, terima kasih banyak. Telkomsel sudah diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan Merdeka Belajar Jarak Jauh. Oke. Nah, ini sudah kita lakukan kemarin di program ini, kita lakukan untuk sekolah-sekolah yang di di level Kemendikbud. Yang Kemenak memang belum, Pak. Kemarin saya sudah ketemu dengan Bapak jajaran di Kemenak Jateng. Tadi mulai 2 hari kemarin saya sudah komunikasi juga dengan Bu Anita yang di Kemenak DIY, nggih. Cuman memang belum saya telepon intens, cuman lewat WA karena beliaunya memang beberapa hari ini sibuk. Jadi memang kita sudah mulai memastikan adalah program MBJJ ini sudah masuk ke sekolah-sekolah yang di atau under Kemenak. Artinya apa? Artinya kita juga masih menunggu dari pemerintah bahwasanya memang kalau yang di Kemendikbud kemarin memang ada bantuan kuota gratis dari pemerintah yang di under Kemendikbud. Itu kuotanya sangat-sangat luar biasa. 35 giga yang diberikan itu selama 4 bulan sampai dengan Desember. Nah, informasinya dari Kemenak itu dari kantor pusat itu memang masih akan dibicarakan. Pemberian kuotanya itu sekitar di minggu kedua Oktober. Sekarang ini masih tahap diskusi memang. Itu jadi sekolah-sekolah atau siswa atau santri-santri yang di bawah Kemenak, itu kalau nomor-nomornya itu sudah terupdate di EMIS, itu otomatis nanti dari Kemenak pun akan ngambil semuanya datanya dari EMIS, nanti akan diberikan bantuan. Nah, Telkom Group di sini ingin berkontribusi bahwasanya kita salah satu dari BUMN besar di Indonesia atau perusahaan paling Indonesia, ya. Ini adalah ingin membantu seluruh atau memberikan solusi untuk media pembelajaran jarak jauh. Nah, nanti mekanismenya bagaimana? Ada Mas Wijang. Nanti mekanismenya juga salah satunya adalah mohon nanti ada updating data di EMIS. Kalau di Dapodik itu ada namanya Dapodik di Kemendikbud, kalau di Kemenak ada EMIS. Ada EMIS, ada kalau nggak salah itu Simpatika atau untuk guru ya Pak ya. Itu ada untuk aplikasinya untuk yang diupdate untuk guru karena memang guru juga akan dapat bantuan juga. Dan nanti salah satu mekanismenya nanti akan disampaikan oleh Mas Wijang. Kami mohon dibantu karena apa? Karena kita perusahaan negara Pak di BUMN, kita juga dilakukan audit. Dalam memberikan sebuah bantuan, dalam memberikan sebuah CSR, kita juga akan diaudit oleh negara, oleh BPK terutama, bahwasanya CSR kamu mau lari kemana. Kalau ini CSR-nya sudah ada terdokumentasi semuanya, apalagi sudah masuk ke EMIS, itu kita sama-sama aman. Sama-sama aman. Artinya apa? Artinya CSR-nya itu tidak kemana-mana. Ini terdokumentasinya sudah clear, sudah jelas. Makanya nanti mekanisme akan disampaikan oleh Mas Wijang dari tim kami di Telkomsel. Itu jadi kita berkolaborasi dengan admin EMIS nanti pada waktu pembagian perdana, baik dari sisi updating di data EMIS ataupun didistribusi ke siswa. Itu aja Bapak, Ibu yang kita sampaikan. Mbak Ica, terima kasih banyak. Ya, nanti akan dilanjutkan oleh Mas Wijang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Kodek. Mbak Ica boleh izin share materi ya Mbak Ica. Siap. Pak Amin minta tolong kalau bisa Mas Wijang dijadikan co-host. Yes. Nyun sewu Pak Amin. Nyun sewu. Mbak Ica dan Bapak Ibu, bisa ini nanti kalau selama Mas Wijang menyampaikan materi langsung nanya di via chatting bisa kok. Atau nanti setelahnya juga bisa menanyakan atau kita interaktif. Begitu. Jadi pasti banyak pertanyaan nanti. Maaf Bun, kami bukan admin dari Pak Rekan. Siap. Matur sudah bisa sharing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan kepala sekolah, baik perwakilan dari madrasah dan Kemenak, saya mohon waktunya sebentar.
Jadi seperti yang disampaikan Pak Arief tadi, bahwa memang Telkomsel melalui mendapatkan amanah dari pemerintah, ya, melalui Telkom dan Telkomsel untuk memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah dan madrasah atau di Kemendikbud dan Kemenak, yaitu berupa kartu dan kuota, gitu ya Bu. Ya, nah ini namanya adalah programnya adalah MBJJ, yaitu Merdeka Belajar Jarak Jauh. Awal mulanya memang kita launching di bulan Agustus dan bertepatan di bulan Hari Kemerdekaan Indonesia, makanya namanya adalah Merdeka Belajar Jarak Jauh. Seperti itu. Nah, program ini adalah diinisiasi oleh Telkomsel dalam rangka mendukung program Kemenak Kemendikbud terkait pembentukan ekosistem belajar mengajar jarak jauh di Indonesia melalui sosialisasi dan distribusi dana kuota belajar secara gratis ke sekolah. Dan memang ini program tidak ada unsur sponsorship atau kerjasama mengikat ataupun program secara berkelanjutan, gitu Pak. Ya, jadi memang ini di luar program-program tersebut, ini pure murni adalah bersifat bantuan. Jadi tidak ada endorse, tidak ada tanda tangan yang mengikat sebagai sponsorship, tidak ada seperti itu. Nah, Perdana MBJJ merupakan produk dari Telkomsel, yaitu ini adalah kartu yang langsung berisi kuota 10 GB. Dan paket data 10 GB ini adalah digunakan untuk akses layanan belajar. Ya, layanan belajar. Jadi tidak untuk all-net. Seperti apa? Seperti Ilmupedia, ya, maupun conference meeting, ya, aplikasi conference meeting seperti Zoom, CloudX, ada Microsoft Teams, ya, antara lain seperti Rumah Belajar, Zenius, Kuiper, Udemy, Duolingo, dan Sekolahmu. Ini beberapa aplikasi-aplikasi yang memang sudah digratiskan melalui kuota 10 GB tadi. Jadi 10 GB ini boten saged dibuat WA, boten saged dibuat untuk Instagram ataupun TikTokan. Jadi pure memang kuota 10 GB ini untuk belajar. Ya. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah mendengar atau pernah mendapatkan info bahwa sekolah-sekolah atau Bapak Ibu guru dan tenaga pendidik mendapatkan bantuan kuota 5 GB plus 30 GB. Nah, 30 GB-nya belajar dan 5 GB-nya adalah all-net. Nah, ini 10 GB ini adalah tambahan kuota belajar yang dari 30 GB tadi. Jadi hanya untuk belajar, bukan kuota untuk all-net. Seperti itu. Nah, berikut penjelasan singkat dari kartu MBJJ, yaitu beberapa aplikasi yang memang rate secara penggunaannya tinggi oleh siswa-siswa selama masa pandemi COVID, yaitu ada Ilmupedia, ada Rumah Belajar, Zenius, Kuiper, Sekolahmu, Ayo Belajar, Duolingo, Cakap Bahaso, Udemy, ya. Nah, beberapa aplikasi virtual meeting seperti Google Classroom, ada CloudX dari Telkomsel, ada Cisco yang biasa dipakai oleh UGM ini juga, ada Microsoft Teams, ada YouMeetMe, dan ada Zoom. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang sudah memakai kuota ini, berarti yang terpotong adalah kuota 10 GB-nya ini, bukan kuota utama jenengan. Nah, bantuan kartu perdana untuk pelajar dibagikan secara bertahap ke sekolah-sekolah, sudah termasuk kuota 10 GB untuk belajar akses platform pendidikan dan video conference selama 30 hari. Seperti itu. Nah, untuk sekolah-sekolah yang hari ini bergabung di virtual meeting kali ini, akan kita data secara digital. Kami akan membagikan Google Form yang kami share oleh Mbak Rina, nanti akan di-share di chat, atau sekarang sudah di-share sama Mbak Rina. Di situ kami akan mendata sekolah-sekolah beserta CP sekolah, kebutuhan kartu berapa, ya, kebutuhan jumlah siswa dan jumlah guru berapa, kemudian ada pernyataan kesediaan untuk mengupload ke EMIS. Baik secara keseluruhan maupun sebagian juga tidak apa-apa. Yang penting di situ tertulis saja sebagai data report dari kami ke kantor pusat, seperti itu Bapak. Nah, dari sini mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai MBJJ atau kartu dari Telkomsel yang berkuota 10 GB ini. Penjelasan MBJJ sudah sampai di situ saja. Jadi memang kuota ini atau kartu ini pure adalah bantuan untuk sekolah madrasah maupun baik di bawah Kemenak dan Kemendikbud yang sifatnya gratis, ya, untuk disampaikan ke siswa-siswi. Kenapa harus Telkomsel? Ya, iya, monggo Ibu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tuh. Oke, monggo Ibu. Kami tunggu pertanyaannya. Halo. Nge-freeze ya Ibunya ya? Saya buka masker. Oke. Oke. Terdengar mboten Bapak? Terdengar Ibu. Sudah. Saya ulangin ya. Kami dari MTSN 9 Bantul, siswa-siswa kami kemarin sudah mendapatkan kartu dari XL ya, Axis ya. Oke. Dengan isi kalau tidak salah juga 30. Misalnya dari Telkomsel nanti memberikan kuota, itu apakah kartunya memang harus ganti atau bagaimana Pak? Karena kalau kartunya beda kan menjadi gimana itu, apa bisa dimasukkan? Oh, oke. Terima kasih pertanyaannya. Sami-sami matur nuwun, Bu. Jadi kalau untuk operator SL dan Telkomsel berbeda, Ibu. Jadi kuota yang dari SL menika mboten saged dimasukkan ke Telkomsel. Baik juga Telkomsel juga nggak bisa dimasukkan ke SL. Jadi memang harus dipilih salah satu, mengingat risiko, Ibu. Risiko maksudnya di sini kalau teman-teman siswa, murid jenengan ada di daerah pelosok, kalau menggunakan selain Telkomsel takutnya sinyalnya tidak menjangkau. Jadi kenapa kita rekomendasikan Telkomsel? Karena memang salah satunya kalau dari arahan Pak Menteri, secara survei dari Kominfo memang sinyal yang paling merata sejauh ini masih Telkomsel. Jadi meminimalisir masalah-masalah siswa ini tidak mendapatkan sinyal. Jadi memang direkomendasikan untuk menggunakan Telkomsel. Seperti itu Ibu. Mungkin jadi pertimbangannya adalah coverage atau sinyal dari operator tersebut. Daripada nanti si siswa ini beralasan saya nggak bisa join kelas online Bu karena saya nggak dapat sinyal dari SL gitu. Misalkan seperti itu. Pertanyaan lanjutan Pak. Lanjutan. Berarti kalau misalnya siswa yang sudah mempunyai nomor Telkomsel, kemudian memasukkan data nomor itu ke EMIS, apakah bisa dimasukkan yang 10 giga itu ya Pak ya? Dengan catatan, misalnya anak sudah membeli kuota data untuk WA, untuk membuka YouTube dan sebagainya, misalnya 5 giga misalnya. Kemudian nomor itu Telkomsel ya, kemudian dimasuki 10 giga yang paket belajar itu bisa ya Pak ya? Bisa, sebenarnya semua kartu itu bisa mengaktifasi, baik kartu yang sudah dipakai siswa maupun kartu yang baru dari kami ini Bu. Perbedaannya adalah kalau yang kartu mengaktifasi sendiri, nanti siswa bisa mengakses di bintang 363, bintang 844 pagar. Di situ memang memotong pulsa dari si siswa tersebut Ibu, tapi sejauh ini harganya memang Rp5.000. Tetapi kalau yang dari kami memang kartu gratis dari kami langsung ada kuota 10 giganya. Seperti itu Ibu. Oke. Sekarang lagi ini pertanyaan ketiga. Maaf ya Pak ya, banyak bertanya ya. Nggak apa-apa, biar jelas Ibu. Oke, ya. Kemudian kalau misalnya kita sudah mendapatkan kartu perdana dari Bapak yang isinya 10 giga itu ya Pak ya, dengan nanti mendaftarkan dengan menggunakan KK dan sebagainya itu, kemudian berarti kalau misalnya hanya dapat 10 giga ini ya berarti nggak bisa WA dan YouTube ya Pak ya? Ya. Dan itu berarti harus menambah sendiri, membeli kuota data sendiri begitu ya Pak ya? Betul sekali Bu. Jadi memang kuota ini memang adalah masukan dari tenaga pendidik gitu ya, atau orang tua wali murid, bahwa sebelum kuota ini terbentuk memang kita disuruh mengunci kuota-kuota ini hanya untuk proses belajar mengajar. Nah, untuk kegiatan selain belajar mengajar, memang si siswa ini harus mengisi kuota Allnet-nya mandiri Bu, atau memang yang ada bantuan dari pemerintah juga, yang 5 giga tersebut itu untuk dilakukan kuota reguler. Seperti itu. Kenapa? Memang kalau kita melihat minat dari siswa, kita tahu sendiri memang minat belajar dari siswa-siswi tersebut kan jadi tanda tanya nih Bu. Tetapi kita minimal sudah memberikan kuota belajar yang lebih besar jumlahnya daripada kuota Allnet-nya. Maksudnya di situ adalah biar siswa-siswa tersebut bisa memanfaatkan secara maksimal kuota belajar tersebut untuk mengakses aplikasi-aplikasi belajar dan mengikuti proses belajar mengajar secara jarak jauh menggunakan Zoom, menggunakan CloudX, Google Classroom, menikah. Seperti itu, Ibu. Memang dibuat seperti itu skemanya. Sudah paham Pak, jelas nggih. Siap. Matur nuwun pertanyaanipun. Nggih, untuk Bapak Ibu yang lain mungkin bisa ada yang ditanyakan.
Untuk menambahkan Mas Wijang, monggo Pak Kodek. Dari Ibu Nur Hasanah tadi, kalau ini juga nyambung sama pertanyaan yang di room chatting, apakah bisa WA? Nah, WA memang sementara di media belajar ini memang belum bisa. Nanti WA itu akan diakomodir apabila sudah dapat kuota injek dari pemerintah. Itu WA masuk dalam akses media belajarnya, itu yang pertama. Yang kedua, memang yang kita berikan ini adalah kuota 10 giga untuk akses Ilmupedia dan ruang room Zoom meeting sama seperti ini. Artinya apa? Artinya kalau memang ini nggak bisa diakses, cukup membeli kuota harga 5.000 harga 5.000 mendapatkan kuota 11 giga. Yang di dalamnya ada 1 giga itu adalah untuk kuota all. Benar kata Mas Wijang tadi, Bu. Benar kata Mas Wijang tadi, memang kita terbatas atau seluruh operator, bukan hanya kita, seluruh operator memang apabila ini dari pemerintah memberikan kuota belajar itu memang agak ada batasan terutama di YouTube sama game. Karena apa? Karena kuota itu kalau memang sudah masuk ke siswa, kita nggak bisa kontrol. Bahkan dari operator itu juga nggak bisa membarier atau mencegah si anak itu masuk ke ruang game, masuk ke YouTube yang nggak kemana-mana itu sih. Arahnya ke sana memang. Jadi solusinya, kalau memang ini kuotanya sudah habis atau memang nggak bisa akses, hanya membeli 5.000 saja dapat 11 giga, 10 giganya kuota belajar, 1 giganya kuota all. Itu yang bisa digunakan untuk WA. Itu. Oke. Maaf Pak, mau tanya. Monggo, Bu. Saya Dian Rahmawati dari era PDHI. Ini saya kan sudah dapat kuota dari pemerintah sebanyak kurang lebih 70 dari sekolah saya sama dari kampus. Nah, itu kan ada kuota yang multimedia yang untuk Zoom, Teams, lain, dan ada kuota yang untuk yang lain-lain, maksudnya kuota utama yang untuk Tapi ini saya pakai Zoom, yang kepotong itu kuota utama saya, bukan yang kuota multimedia. Itu kuota saya itu awalnya sekitar 10 giga ya. Ini buat Zoom sebentar ini aja udah tinggal 7 gigaan. Kayaknya kalau aksesnya sampai sebentar aja 3 giga mboten, Bu. Ya, coba dicek, Bu, ngeten. Kalau saya screenshot loh, Pak. Maksudnya tadi barusan saya cek tuh, saya screenshot tinggal 7 giga sekian. Ibu kartunya dijadiin modem tethering napa mboten, Bu? Atau akses Zoom-nya di sini dari handphone? Yang untuk yang multimedia dari 71 sekian cuman berkurang dikit, yang berkurang banyak malah yang kuota utama. Asalkan tidak jadi kok tinggal 7 giga ini, padahal kemarin baru sekitar 10-an sekian gitu kan. Waktu saya ikut Microsoft Teams, waktu hari Sabtu Minggu ikut kuliah itu juga kayaknya yang banyak berkurang multimedianya nggak terlalu banyak berkurang, kuota utama juga nggak terlalu banyak berkurang, paling cuma sekitar 400 sampai sekian ratus giga lah sehari itu. Nah ini buat Zoom ini langsung habis. Gimana itu, Pak? Gini. Jadi awal langkah ceknya nanti nomornya diberikan ke kami, Bu. Nomornya diberikan ke kami. Nanti coba kita cek dengan catatan jangan sampai kuota yang sudah dapat niku jangan dijadiin modem atau tethering. Itu pasti akan memakan kuota utama, catatannya niku. Kalau itu kartunya ditanam di handphone dan dibuat Zoom meeting, insya Allah itu yang terkonsum itu adalah kuota multimedianya. Tapi tidak apa-apa, nanti nomornya disampaikan ke kami, akan kita cek, Mas Wijang, nanti di data nomornya. Ngoten nggih, Bu? Ngoten nggih, harusnya yang kepotong di multimedianya, karena itu masuk ke kuota media belajar. Saya ini boleh menjawab ini. Boleh. Bertanya yang disampaikan Mbak Dian tadi. Nah itu
Tadi katanya kuota dari berapa? 11 giga jadi 7 giga ya? Sekitar 10-an lah ya, mungkin sekitar 10-an giga itu. Sekarang ini tadi barusan saya cek kok tinggal 7 sekian. Itu kan bisa dicek penggunaan datanya di bagian data usage itu di pengaturan ada. Jadi kuota yang termakan di aplikasi Zoom itu berapa dan apa yang paling makan besar kuota itu apa? Biasanya itu download otomatis. Kalau download otomatisnya dinyalakan, misalkan itu makan Play Store gitu. Jadi di kuota lain gitu. Saya ada aplikasinya tapi Telkomsel itu loh yang apa? My Telkomsel ya Bu. My Telkomsel itu. Saya punya aplikasinya itu. Saya ngeceknya dari situ tadi. Dari pengaturan bisa dicek pengaturan HP-nya. Di bagian penggunaan data itu kan ada. Iya, data penggunaan kuotanya Bu berapa giga itu per aplikasi. Nanti di situ Ibu bisa melihat sebenarnya gini Bapak Ibu semuanya, semua penggunaan kuota jenengan baik itu pulsa kuota itu sangat dicek dan di print out secara kilobyte-nya di Grapari masing-masing terdekat. Nah, itu Bapak Ibu kalau merasa kuotanya cepat habis biar tahu lukanya di mana, Bapak Ibu memang harus ke Grapari. Harusnya seperti itu. Tetapi kalau untuk di kasus ini, Bapak Ibu memang harus dicek benar-benar harus menguasai HP-nya. Ini kayak seperti Instagram. Kita sudah buka Instagram terus kita tutup. Tetapi sebenarnya selama ada orang update di Instagram dan itu akan secara nggak langsung memotong kuota kita tanpa sadar. Benar itu. Nah, memang untuk amannya kalau tidak sedang beraktivitas atau sedang istirahat malam hari itu HP itu di-off-kan aja datanya biar kuotanya tidak terkonsum. Nah, terus kalau untuk kasus-kasus Zoom atau kuota-kuota Google Classroom harusnya penggunaan virtual meeting seperti ini 2 jam itu rata-rata menghabiskan kuota 2 giga. Jadi harusnya nggak secepat yang Ibu Dian tadi sampaikan, harusnya ya. Tetapi secara survei penggunaan 2 jam virtual meeting seperti ini itu biasanya rata-rata menghabiskan kuota 2 giga. Memang besar juga, makanya difasilitasi kuota belajar. Nah, untuk penggunaan kuota Ibu tadi itu kenapa kok bukan kuota belajar yang terpakai gitu ya? Mungkin Ibu bisa dicek kembali. Salah satunya tadi yang disampaikan Mas siapa tadi ya? Itu betul, dicek penggunaan kuota di HP-nya, nanti Ibu akan terlihat kuota saya terbesar digunakan untuk apa. Nah, yang kedua, Ibu bisa komplain atau datang ke Grapari kok kuota saya terpotongnya di kuota utama ya, bukan kuota belajar. Nanti biar bisa dibantu oleh teman-teman CS, biar mungkin ada kesalahan atau sistem yang error ya Bu ya. Karena ini kan sistem yang buat juga manusia Ibu. Mungkin ada yang masih error atau masih belum clear untuk penggunaan kuotanya. Jadi biar dijelaskan memang harus datang ke Grapari Bu. Seperti itu, mohon maaf sebelumnya. Tapi kalau secara sistem kami memang harusnya kuota yang terpakai adalah kuota belajar, bukan kuota utama. Harusnya seperti itu. Gitu, Ibu. Nggih. Ini ada pertanyaan yang belum kejawab di media chat dari Bu Hani Nurul Hidayah. Yang diinput ke emis itu nomor siswa yang sekarang ataukah nomor baru yang dapat dari Telkomsel? Nah, jadi begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau nomornya yang di emis itu sudah valid dan itu dari Telkomsel, di data aja ke kami, nanti akan kita masukkan dalam program. Jadi yang belum nanti tinggal diganti dengan nomor yang kita berikan. Seperti itu. Nah, ini ada lagi yang belum terjawab. Apakah bisa dari Aksis memberikan video penjelasan dan cara aplikasi? Kalau untuk dari Aksis kita belum ada informasi. Oke, Ibu. Kita dari Telkomsel. Kalau Telkomsel cukup mudah registrasinya karena kita mengikuti flow dari pemerintah. Begitu. Itu mungkin ada yang nanya lagi? Enggak apa-apa, monggo. Unmute ya, Pak Kodek. Unmute, sorry. Saya mute all barusan. Sudah? Oke, nggih, sudah. Saya mau tanya, Bapak. Monggo, Ibu. Ini kami terima kasih tadi sudah dijawab pertanyaannya. Nggih.
Berarti yang didaftar itu adalah nomor Telkomsel ya? Nggih, karena memang untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dan kita sama-sama dari pemerintah. Ngoten Bu Hani, nggih. Jadi kalau yang sudah ada di EMIS dan Telkomsel dan nggak usah dirubah lagi, tinggal nomornya diberikan ke kami biar kami masukkan dalam program. Ngoten. Kalau belum Telkomsel, berarti nanti yang didata adalah nomor Telkomsel dari kartu perdana yang didapat. Nggih, betul. Nggih. Engkang kaping kalih, ini kami dari MI itu mohon maaf belum bisa melaksanakan pembelajaran daring dengan penuh variasi seperti yang disampaikan oleh Telkomsel dengan Zenius, dengan Zoom, dengan e-learning dan macam-macam. Classroom aja orang tua keberatan, Bapak. Jadi yang paling maksimal dilaksanakan di MI itu rata-rata adalah YouTube, Google Form, kemudian guru menayangkan screenshot yang semuanya berbasis WA. Jadi forum komunikasinya itu via grup, kemudian di situ guru nge-share link YouTube dan seterusnya. Nah itu nanti bagaimana sejauh mana kebermanfaatan dari bantuan yang diberikan oleh Telkomsel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Hani, coba nanti kita catat ya, karena memang ada beberapa input atau masukan dari Bapak Ibu guru untuk menambahkan di kuota WA, terutama WA. Kalau YouTube memang masih belum masuk, belum masuk. Tetapi sebetulnya memang akses kuota niku Bu, akses kuota ini tuh lebih ringan kalau kita menggunakan conference seperti ini. Jadi kalau memang itu merekam video, upload ke YouTube, nanti siswanya ngambil di YouTube kan ngoten nggih? Jadi baru dimasukkan ke Google Form. Nah, itu biasanya kalau di proses YouTube-nya itu agak berat di kuotanya memang. Makanya kita enggak ngambil di YouTube. Karena itu sangat luar biasa konsumsi kuotanya. Makanya enggak apa-apa, ini sebagai catatan nggih, Bu Ani nggih, sebagai catatan. Yang pertama YouTube sama WA. Tetapi mungkin kalau memang nanti bisa pakai kartu ini yang kita berikan, mungkin bisa dimaksimalkan melalui yang media conference. You Meet Me sama Zoom itu sangat ringan, sangat ringan. Itu kalau tadi Mas Wijang itu yang diasumsikan 2 jam 2 giga itu kalau kita full video streaming dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita hide video, menyembunyikan video atau tidak ada streaming, itu bisa lebih lama lagi. Saya aja seharian hampir 7 jam itu menggunakan CloudX yang sangat luar biasa, video selnya itu hanya memakan 3 giga kok. Itu 7 jam saya. Yang enggak kuat orangnya, Bu. Ngadep di laptop, duduk, ini orangnya yang nggak kuat. Kalau kuotanya itu oke, cuman memang ini kan duduk kayak gini selama 7 jam atau apa, ini kan butuh sebuah seni yang bisa sama-sama saling bisa menikmati, enjoy sehingga tidak bosan. Ngoten Bu Ani, tapi enggak apa-apa, makasih inputannya. Nanti akan kita coba kalkulasi di kuotanya, nggih. Mudah-mudahan bisa Bu Ani. Nggih. Terima kasih Bapak. Boleh tanya lagi Pak, lanjutan yang saya tadi. Nggih, boleh Bu, monggo Bu. Begini Pak, misalnya kami dari MTSN 9 Bantul itu menginginkan simpati dari Telkomsel ini, berarti nanti kami meminta untuk seluruh ya. Bu. Suaranya agak jelas sih Bu, mohon maaf diulangi lagi. Nggih. Begini Bapak, kalau misalnya kami dari MTSN 9 Bantul menginginkan bantuan ini, berarti kami masih bisa mengajukan ya Pak, meskipun kemarin kita sudah mendapatkan dari Eksis dan sudah kita upload nomor-nomor Eksis itu ke EMIS. Dan kalau misalnya kita mau mengajukan untuk Telkomsel, berarti nanti kita mengupload lagi dengan nomor-nomor Telkomsel yang baru. Betul. Nggih Pak.
Oke, berarti nanti insya Allah kita berorientasi 9 Bantul mau mengajukan ya Pak ya? Nggih, monggo Ibu. Dengan mengisi link yang di grup chat Ibu nggih. Di situ ada link, itu maksud kami sekalian mendata sekolah-sekolah yang memang mengajukan kartu. Jadi di chat menika ada bit.ly niku nggih MBJJ Kemenak. Niku monggo diisi mawon. Nanti adalah sekolah-sekolah yang masuk ke situ kami anggap melakukan pengajuan. Karena setelah data ini masuk, kami akan mengajukan kartu segera dan kemudian kami akan pendataan dan distribusi ke sekolah-sekolah. Seperti itu. Oke. Baik, semua siswa dan Bapak Ibu guru seperti itu. Ini ada beberapa pertanyaan yang dari media dari MI Ma'arif Giriloyo. Jadi bagi siswa yang belum punya kartu, Telkomsel wajib mengaktifkan dulu menggunakan kartu keluarga, nggih, leres benar. Karena kita lurus dengan regulasi pemerintah, dataan atau aktivasi kartu harus sesuai dengan NIKNOK, KTP sama kartu keluarga. Dari Bapak Rian nih, nggih, mudah-mudahan salah. Pemberian kuota ini sudah tersebar di seluruh sekolah di bawah Kemenak atau belum, nggih? Belum, Pak. Belum. Ini baru nanti kalau ini tinggal ngisi di apa namanya di Bitly atau di kuesioner yang disampaikan di forum ini. Dari Bapak Imam Wahyudi yang diinput ke EMIS apakah boleh kartu lain? Nah, ini dikembalikan lagi ke sekolah sama ke siswa. Jadi ini saya cerita. Kalau ada komplain masalah sinyal, kemarin saya nangani beberapa masalah sinyal untuk yang di sekolah-sekolah di bawah Kemenak yang Bapak Ibu gurunya bahkan di rumah muridnya yang kesulitan sinyal. Kita langsung syuting untuk optimasi sinyal. Kenapa kita bisa langsung? Karena kita lebih banyak antena, bahasanya lebih banyak tower, sehingga kita lebih mudah untuk mengoptimasi sinyalnya. Jadi disarankan memang menggunakan Telkomsel karena memang kita memberikan garanti adalah kalau sinyalnya tidak ada akan segera kita optimasi. Gitu. Dari MTSN 7 Bantul, kalau kita mau ganti yang Telkomsel, kapan nomor akan kami terima agar segera diinput ke EMIS? Nah, niki ada di timnya Mas Wijan dan Mbak Rina ini segera, nggih. Bantu ada MTS 7 Bantul. Oke. Okay. Sekalian bertanya, Pak. Monggo, Pak. Dari MTS 7 tadi nambahi pertanyaan lagi. Itu di kita itu kemarin kan ada Tri, kemudian ada Excel, itu sebagian masih menumpuk di meja. Sebenarnya memang ini mau kita distribusikan kepada siswa. Memang siswanya karena di rumah terus harus repot mengambil dan seterusnya. Kedua memang harus didaftar lewat KTP. Jadi kan nanti kalau ini kemudian sekarang Telkomsel hadir sama prosesnya, kira-kira kan berarti kita harus memilih salah satu toh, gitu nggak bisa tiga-tiganya. Artinya kalau kemarin sudah upload Excel, diambil lagi, Absol 3 diambil lagi, sekarang baru Telkomsel terakhir kalau kita akan memilih Telkomsel, begitu. Terima kasih. Oke. Jadi memang kenapa kita hadir, Pak? Kita hadir salah satu ini kita Telkom Group bersama Telkom dan Telkomsel. Ini perusahaan paling Indonesia, perusahaan yang di mana seluruh karya putra bangsa ada di sini. Yang pertama, yang kedua, seluruh penghasilan Telkomsel Bapak boleh cek di media, nggih. Telkom Group adalah penyumbang pajak terbesar untuk Indonesia. Nuwun sewu banget, Pak. Nuwun sewu banget, ngapunten nggih, ngapunten. Kalau Excel, Akses dan lain sebagainya, itu seluruh penghasilannya diputar lagi, uangnya, investasinya dibawa ke luar negeri. Kalau Indonesia, Telkomsel sumbangsih pajak terbesar. Sekitar tahun 2019 itu hampir 4,7 T, Pak, sumbangan dari operator atau dari Telkom Group untuk Indonesia. Makanya kita hadir, kita menyarankan, kita sama-sama dari BUMN, kita berkolaborasi dengan Kemenak untuk kita memajukan atau kita memberikan solusi di pembelajaran jarak jauh. Ngoten, Pak? Nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, Pak, nggih. Ini dari Ibu Keti, maaf tanya Kak, kalau kartunya tidak diaktifkan anak-anak bagaimana? Padahal sudah diregistrasi EMIS. Nah,
Ini kembali lagi, kalau kartunya tidak diaktifkan dan tidak direstrik ke emis, nanti muridnya tidak atau santrinya tidak dapat alokasi dari pemerintah. Karena pemerintah ngambilnya dari emis, kan ngoten. Dan kita pun memberikan dana CSR, tidak hanya memberikan taruh mboten nggih, tetapi nanti kita juga diaudit. Saya, Mbak Ica, Mas Wijang, ini juga diaudit nanti. Ini dikasihkan kemana kartunya? Ini CSR-nya dikasihkan kemana? Ngoten. Nah, kita auditnya medianya apa? Medianya menggunakan entry di emis. Ngoten. Dari MTS Ma'arif Delingo, sampun ngisi link. Oh, nggih, nanti segera dikirim Mas Wijang. Sudah ada yang ngisi link, Mas. Nggih, dari Ibu Retmi niki nggih. RA Jogja Citra, maaf tanya Kak, kebetulan baru masuk. Menikah untuk kuota berapa kartu perdana menapa voucher? Nah, berupa kuota 10 giga dan kartu perdana. Oke. Itu. Pengisian linknya paling lambat kapan? Jadi ini secepatnya aja kalau linknya diisi, oke? Biar cepat kita kirimkan kartunya. Ngoten. Ada lagi pertanyaan? Nambah Pak, mungkin saya perlu juga nggih, Pak Basari. Pak. Nggih, monggo Pak. Ini kan ya semua anak bangsa untuk berkontribusi untuk pendidikan di sekolah maupun di madrasah. Yang kemarin memang dari beberapa providernya ada Tri, Axis, SL itu kan didaftarkan di emis. Nah, apakah di emis nanti itu cuma bisa satu, Pak? Kalau misalkan Tri juga didaftarkan, kemudian Telkomsel juga didaftarkan di emis, itu bisa mendapatkan hak-hak itu apa harus milih salah satu di antara yang ada? Sebetulnya memang semuanya bisa, Pak Basori, semuanya bisa. Semuanya bisa. Tetapi balik lagi nanti kita kembalikan lagi ke Bapak Ibu Kepala Sekolah, ke siswa dalam memilih kartunya. Karena apa? Karena ini sebuah ini yang saya cerita nggih Pak. Kita kemarin sudah dengan Kemendikbud kita mendistribusi kartu dan ada yang Indosat, ada yang SL, ada yang Tri yang diinput ke Dapodik. Ya, okay. Nah, di batch kedua ini ternyata pada ganti semua Pak Telkomsel karena kesulitan di sinyalnya Pak. Jadi ada success rate keberhasilan injek dari operator dan kebanyakan yang non Telkomsel yang belum sukses Pak. Satu itu, yang kedua banyak juga yang mengganti karena kesulitan sinyal. Begitu Pak Asori. Jadi kalau tadi saya sampaikan, kalau Telkomsel memberikan garansi kalau sinyalnya mendrip-mendrip atau batuk-batuk di satu wilayah, di satu sekolah atau di kawasan sekolah, kita langsung troubleshoot Pak. Ini kemarin saya juga berkolaborasi atau bekerjasama dengan Kemenak yang Jateng, yang Sragen, ada Wonogiri, itu semuanya langsung di troubleshoot. Bahkan yang di pegunungan, ya kayak di Semarang itu ada Gunung Pati, itu langsung kita troubleshoot Pak. Karena memang apa? Karena memang dari sisi antena, dari sisi tower-tower kita memang lebih banyak Pak. Jadi kalau memang ada satu wilayah, satu titik yang tidak maksimal sinyalnya, contoh pada waktu Zoom gini, batuk-batuk atau reconnecting atau bagaimana, kita langsung troubleshoot. Begitu Pak Basari. Didaftar lebih dari satu itu bisa ya, tetap bisa digunakan itu, misalkan dari Axis ya juga masuk di emis, kemudian Telkomsel ya, itu bisa Pak. Harus cuma kalau sudah masuk satu lainnya nggak bisa. Kalau sudah masuk tinggal bisa diedit Pak, diganti. Tapi kalau masuk dua-duanya dengan satu nomor satu siswa itu belum sakit Pak di aplikasinya Pak, di emisnya. Berarti cuma satu nggih. Nggih, satu siswa, satu guru, satu nggih. Nggih, matur nuwun. Ada pertanyaan lagi, Pak? Nggih, monggo. Itu dari Bu Kartini. Bagaimana jika kami mengisi link tersebut dan setelah menerima, tidak semua wali siswa ingin mengganti nomor yang di emis? Oh, ya. Jadi nanti bisa, karena kita memang ada audit juga, ada audit juga. Tidak apa-apa, nanti kartunya
diberikan kepada yang berkenan dan update di emis, nanti sisanya nanti akan kita ambil kembali. Karena ini akan kita kita berikan kepada sekolah yang membutuhkan. Ngoten, Bu Kety. Jadi memang tidak harus semuanya harus pakai, tidak. Makanya nanti kita kembalikan lagi kepada siswa dan Bapak Ibu guru. Kalau kartu perdana dari MTS Ma'arif, nyambung Pak, yang tadi misalnya kita sudah mengentri di emis dengan nomor Telkomsel itu, kan berarti kita sudah mendapatkan kartunya ya. Tetapi mungkin siswa nanti akan menggunakan, kadang mungkin menggunakan Telkom, mungkin mereka menggunakan yang lain karena ada beberapa kartu yang mereka dapatkan, misalnya dari Axis. Sudah di kartu apa? Benar ya. Itu nanti menggunakannya tidak terus-terusan menggunakan Telkomsel itu. Non saya Bu agak putus-putus Ibu. Oke ya, jadi suara saya terdengar ya. Nah, sampun, sampun. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah mengentri nomor Telkomsel itu di emis, kan kita dapat kartunya tuh semua siswa, misalnya 405. Tetapi nanti kalau ada siswa yang tidak selalu menggunakan Telkomsel, itu bagaimana Pak? Karena kemarin kan sudah menggunakan Axis, kemudian dilanjutkan dulu, kebetulan sinyalnya bagus, Axis misalnya. Kemudian dia sudah mendapatkan kartu Telkomsel, mungkin suatu saat dia ketika Axis bermasalah, kemudian dia akan ganti ke Telkomsel. Itu bagaimana Pak? Bisa nggak kalau seperti itu? Tapi kita sudah mengunggah nomor Telkomsel itu di emis. Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Artinya mungkin masih ada sisa kuota yang di Axis digunakan dulu sampai habis. Karena auditnya dari kita itu yang di emis mawon Bu. Asalkan di emis sudah masuk, nanti kuotanya bisa bergantian dipakai. Tapi nanti yang akan mendapatkan kuota dari pemerintah yang di emis. Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa, dihabiskan dulu. Dan ini ada di ruang chatting dari MTS Ma'arif Delingo. Kalau kartu perdana udah dipasang, apakah ada bonus lain setelah isi ulang? Kan di Telkomsel suka ada program Rp10 untuk kuota apa gitu. Nah, makanya tadi kalau yang sudah pakai Telkomsel dan sudah masuk ke emis, nanti nomornya diberikan ke kita agar bisa dapat kuota atau renewal, bahasanya itu mendapatkan treatment tersendiri seperti yang 5.000 dapat 11 giga. Itu bisa. Ini juga Rp10 untuk kuota apa gitu, untuk kuota 10 giga. Saged Pak. Dari Pak Abdel Basir. Apa boleh yang menerima cuma guru saja? Boleh, enggak apa-apa. Boleh. Dari Bu Redmi ini, maaf untuk input nomor itu harus aktivasi dulu baru input ke emis atau bisa sebelum aktivasi di input. Jadi prosesnya diberikan ke siswa, siswa aktivasi dulu baru di input ke emis. Atau kalau memang ada siswanya mau mengaktifkan, di input ke emis dulu enggak apa-apa. Asalkan kartunya benar-benar diaktifkan oleh siswa nanti. Karena nanti kalau enggak nanti akan masuk ke residu, biasanya warna kuning kalau enggak salah. Jadi di residu warna kuning itu kan diverifikasi ke operator, verifikasi operator, kartunya dianggap enggak aktif, padahal sudah aktif, sudah diinput ke emis. Dari Pak Iman, kalau sudah menerima kartu dari provider lain tapi belum diinput ke emis, sebaiknya kartu tersebut diapakan? Kalau misalnya kita mau pakai Telkomsel dulu, kartunya tetap dipakai mawon Pak, enggak apa-apa, karena ada kuotanya Pak. Enggak apa-apa Pak Iman. Jadi tetap yang diutamakan yang di emis, meskipun enggak di emis enggak apa-apa, tapi kartunya tetap dibagikan karena ada kuotanya. Gitu. Ngisi link, apakah harus ngisi lagi? Mbak Rina dari Pak Musa Surahman. Kemarin ketika Zoom dengan KSKK kerjasama dengan Telkomsel, kami sudah mengisi link. Linknya sama apa mboten Mbak Rina? KSKK mana ya Pak ya? Belum pernah Zoom ya. Belum tuh, kayaknya belum ada Pak.
Belum ada nggih. Mau ngisi lagi enggak apa-apa Pak Musa? Isi lagi aja Pak. Nggih. Ini apakah kita bisa menanyakan kali ini? Boleh enggak apa-apa? Dari RA Darul Ilmi Ibu Yesi nggih, apakah bisa kita menanyakan ke wali dulu mengisi, baru kami mengisi link nggih, enggak apa-apa. Boleh. Enggak apa-apa. Dan kebetulan dari Redmi dan kebetulan kita sudah input yang nomor awal, berarti kita bisa ditimpa atau di input sebelahnya. Kalau ditimpa kayaknya di input sebelahnya mboten saged nggih. Bisanya diedit kados sih. Karena ini nggak bisa dua, jadi sudah ditanyakan sama Pak Basori, nggak bisa dua. Gitu. Dari Ibu Anis Fatihah, MA Madaniyah Bantul, apakah ada audit setelah menerima bantuan kuota? Nggih, Bu Anis, di kita nanti ada, jadi gini, di kita itu nanti auditnya, kartu yang kita serahkan ke sekolah, berapa yang aktif dan berapa yang masuk ke emis. Auditnya seperti itu. Tapi kalau masih bisa terpakai kartunya aktif, tidak ada masalah. Gitu. Auditnya di kita itu ditanyain. Saya sama Mbak Ica dan teman-teman Telkom ditanyain. Kemarin ngasih MA Madaniyah Bantul berapa? Oh, saya ngasihnya 500. Yang sudah aktif berapa? Ngoten auditnya di kita gitu. Karena secara sistemnya nanti kelihatan nomor-nomornya yang aktif atau tidak. Dari Manfaat Bantul nggih, untuk keadilan antar provider. Nah, ini untuk keadilan nih. Untuk input emis bisa kita bagi-bagi, ada yang Telkomsel, ada yang lain. Telkomsel kapan dibagi sementara batas akhir emis 10 Oktober nggih. Monggo kita serahkan sepenuhnya Bapak dari Manfaat Bantul diserahkan kepada kepala sekolah atau admin emisnya, karena memang seperti yang kita sampaikan ke Pak Basori tadi, Telkom Group hadir dari perusahaan dalam negeri atau dari bangsa, dan untuk bangsa, untuk bisa memberikan solusi pembelajaran jarak jauh. Mohon maaf, kami belum bisa ngisi link dari Ibu Siti Zulaiha, Genius Kid. Okay. Mohon maaf, kami belum bisa ngisi link karena harus mengetahui nomor orang tua dulu. Boten Ibu, yang nomor orang tua, mengetahui nomor orang tua itu yang di situ adalah mungkin nomor yang bisa dihubungi dari pihak sekolah kok. Iya. Dari pihak sekolah saja. Boten. Monggo, ada lagi? Dari Pak Hidayat, Pak MTSN 1 Bantul. Mohon penjelasan kuesioner poin terakhir. Poin terakhir mungkin yang untuk kesediaan mengisi emis, Pak. Oke, monggo. Jadi itu nanti Pak bisa diisi bersedia atau tidak untuk diinput di emis dari kartu yang akan kami berikan ke sekolah. Seperti itu, ataukah bersedia atau tidak ya, itu ada 2 poin. Kemudian kalau bersedia itu akan diinput semuakah atau sebagian atau yang lain. Jadi kalau misalnya seluruh siswa di MTSN 1 Bantul misalnya itu ada 200 siswa. Nah, 200 itu akan kita berikan 200 kartu, itu apakah akan semuanya diinput di emis? Seperti itu. Nah, nanti bisa dipilih optionnya diinput sebagian atau semua 100% 200 kartu yang kami berikan itu. Nah, kalau misalnya misalnya tidak sebanyak 200, nanti bisa diisi di poin yang paling terakhir kalau misalnya tidak bisa menginput di emis 100%, seperti itu. Diisi jumlahnya aja, Pak. Kayak gitu. Mungkin itu, Pak. Dari Pak Iman Wahyudi, masa aktif berapa bulan? Kalau masa aktif kartunya, masa aktif paketnya ya, kalau masa aktif kartunya masih lama, Pak. Tapi masa aktif paketnya 30 hari, Pak. 30 hari. Masa aktif paket yang 10 giganya, nggih? 30 hari. Tapi kalau masa aktif kartunya, itu masih lama, sekitar 3 bulan ke depan kok, kalau masa aktif kartunya. Dari Pak Agus Sehono, nggih. Bila ada orang tua atau guru sudah pakai kartu Telkomsel, apakah harus ganti kartu yang baru dan
Boten usah, cukup nomor Telkomselnya dilaporkan ke kami, nggih, agar kami bisa agar nomornya itu bisa masuk dalam program MBJJ yang 10 GB. Jadi tidak perlu diganti lagi, orang sudah pakai Telkomsel kok. Tinggal dilaporkan saja nomornya ke kami. Oke. Ini dari Bu Anis Fatihah. Saya sudah ngisi daftar hadir tapi belum bisa terkirim. Maksudnya ngisi nganu nggih, ngisi kuesionernya nggih. Belum bisa kirim, ngoten nggih? Ngisi linknya nggih. Ngisi linknya atau nggih? Ini dari Bu Anis Fatihah. Ada pertanyaan lagi Bu Retmi nih. Bu Retmi, ketika kita pilih kesediaan yang lain, kira-kira 60-an, jadi masih sisa 25, itu nanti bagaimana, Kak? Apakah bisa dibantu input atau bagaimana? Maksudnya ini? Dibantu input? Ya, nggih, makanya. Kalau kira-kira 60-an, jadi masih sisa 25. Itu nanti bagaimana? Apakah bisa dibantu input atau bagaimana? Maksudnya input di mana dulu ya ini ya? Iya Mas ya? Input di... Ini aku nggak terlalu paham itu. Ya, mungkin Bu Retni bisa langsung tanya aja, tidak melalui chat juga boleh, biar lebih jelas gitu. Dari Bu Keti Astuti, tanya lagi Kak. Berarti ketika anak-anak sudah registrasi kartu Telkomsel, kemudian tidak diinfokan ke EMIS, konsekuensinya hanya tidak mendapatkan bantuan di pemerintah. Iya, betul. Betul sekali. Nanti tidak dapat bantuan karena pemerintah ngambilnya dari data EMIS. Monggo, ada lagi? Kalau enggak ada, Mas Wijang sama Mbak Ica. Baik, Bapak Ibu yang belum mengisi kuesioner, kami harapkan bisa segera mengisi atau di-copy dulu linknya, karena kan kalau Zoom ini selesai nanti akan hilang ya chatnya. Jadi sebisa mungkin diisi dulu, di-copy dulu maksud saya linknya, nanti bisa diisi kemudian. Karena kami juga akan segera menyiapkan kartu-kartu yang di-request oleh Bapak Ibu sekalian untuk dapat segera kami delivery ke sekolah-sekolah Bapak Ibu sekalian. Begitu. Monggo dari kementerian mungkin ada yang ingin ditambahkan, Pak Basori. Oke, terima kasih Mbak Rizka. Ini ketika ngisi di Google Form ini kan baru jumlah ya dari masing-masing sekolah toh? Apa sudah by name itu? Itu jumlah kartu ya Mbak Rina ya? Iya, itu jumlah siswa sebenarnya Mbak yang awal. Nah, nanti yang untuk yang bawah itu ada jumlah kesediaan untuk diinput di EMIS gitu. Jadi kalau mungkin nanti yang diisi, ya Pak? Masing-masing sekolah baru ngisi satu Google Form ini ya? Yang di-share di Bitly BJJ Kemenak itu ya? BJJ Kemenak. Karena itu untuk mendata berapa jumlah kartu yang dibutuhkan, begitu ya Mbak Rina ya. Jadi kami siapkan sesuai dengan request yang ada di link itu, Pak Basori. Jadi ini oke. Jadi madrasah mengisi link itu ini kan kaitannya untuk nanti berapa jumlah siswanya dan gurunya toh. Setelah itu dari pihak Telkomsel mendata. Nah, setelah itu nanti dari pihak Telkomsel terus berkunjung untuk jadwal ke sekolah-sekolah itu ya? Atau betul. Gimana? Betul. Terus itu kapan kira-kira itu penjadwalan itu? Kalau bisa besok, kalau bisa besok Mbak Rina lebih cepat lebih baik. Oke, secepatnya Bapak kami segera distribusi. Berarti kan ikan sepat, ikan gabus. Bukan ikan semakin cepat semakin bagus. Betul. Tidak bertele-tele kan gitu kan. Betul. Sudah banyak hal yang disampaikan. Mungkin masih ada lagi nggak dari teman-teman madrasah yang perlu klarifikasi sebelum nanti acara rakor lewat Zoom ini kita tutup?
Oke, monggo menawi ada pertanyaan kembali Bapak Ibu sedaya. Jadi skemanya tadi seperti yang disampaikan Bapak Basori, nggih. Jadi kita pendataan rumian dari link yang kami share tersebut. Kemudian data-data sekolah itu masuk dan kita jumlah total kebutuhan kartunya. Nanti dari CP-CP sekolah nanti akan kita hubungi untuk proses pendistribusian. Akan kami konfirmasi kembali seperti itu. Izin bertanya sekali lagi. Nah, monggo Ibu. Ini saya sedang mengisi form yang disampaikan. Kami bersedia mengisi menginput ke EMIS, tetapi tentu kan tidak bisa memastikan semuanya. Kemudian kita juga belum memastikan berapa jumlahnya. Itu bagaimana ya? Untuk nomor terakhir harus mengisi itu. Kalau untuk itu Ibu sebenarnya diisi berdasarkan perkiraan rumiyin Ibu. Yang paling penting kita menangkap Ibu, untuk angka. Oke, siap. Ya, kira-kira mawon. Nanti siap sama-sama Ibu. Enggak Bapak Ibu sekalian. Pas masuk asar. Ya, ini mungkin Bapak Ibu dari madrasah ini yang penting. Ini ada nomor Mbak Ica dan Mbak Rina ya. Mohon itu mungkin bisa dicatat, mungkin secara teknis nanti bisa lebih dalam lagi ketika komunikasi hal yang sifatnya teknis bisa ada penjelasan lebih rinci dari pihak Telkomsel. Itu menjadi penting saya kira. Monggo. Kalau melihat chatnya ini juga jalan terus, banyak pertanyaan, nanti bisa ditindaklanjuti lewat nomor tadi, nomor yang di-share ini dari Mbak Rina sama Mbak Ica itu saya kira bisa ditindaklanjuti. Oke, Bapak Ibu. Oke, begitu Pak Basori. Oke, leres. Sudah cukup ya. Monggo, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pihak Telkomsel yang telah berbagi memberikan penjelasan terkait dengan rencana bantuan paket untuk madrasah dan guru-guru madrasah. Atas nama Kementerian Agama kami ucapkan terima kasih. Sebagai tindak lanjut dari ini, monggo tadi saya pesan nomor itu dicatat, kemudian diisi linknya, Google Form-nya, sehingga sebagai acuan dari pihak Telkomsel untuk menghitung kebutuhan yang ada di madrasah, dan kemudian nanti tentunya dari pihak Telkomsel segera meluncur ke madrasah untuk menyampaikan kartu ataupun ya kartu yang ada untuk diklarifikasi. Saya kira itu nggih. Berapa hal? Ya, Pak. Tentu ya, ada hal yang kurang jelas ataupun kurang lengkap terkait dengan rakor di siang ini, tentu bisa ditindaklanjuti dengan hubungan ataupun lewat WA, lewat Jabri yang telah nomor disebutkan di atas. Saya kira itu, dan kami ucapkan terima kasih kepada semuanya, Bapak Ibu dari madrasah, terutama dari pihak Telkomsel. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik bagi kita semua. Untuk itu marilah acara rakor di siang ini kita akhiri dengan membaca lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Rina. Matur nuwun Mbak Rina, Mbak Ica, Pak Kodek, matur nuwun. Waalaikumsalam. Mbak Sori, Mbak Ica. Matur nuwun. Okta, makasih. Izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon Ibu. Matur nuwun Ibu. Dan pamit nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bu. Aku arep metu kok, metu ya. Ijek Zoom ku udah metu.
Ning akeh metu nggih.